gambaran umum budaya kuliner Jepang kini. Saya akan share. Kuliner memang merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan karena kita semua tentu saja membutuhkan makan dan merupakan kesenangan apabila kita dihadapkan atau disajikan makanan. Dalam buku-buku teks perkuliahan banyak juga kita temukan bacaan bertema budaya termasuk kuliner. Saat ini di sekitar kita banyak sekali makanan Jepang yang mudah kita temukan atau kita santap. Saya sangat yakin Anda dapat menyebutkan nama-nama kuliner Jepang, bahkan tidak sedikit juga dari kita yang pernah atau sering menyantap kuliner Jepang. Apa saja nama-nama kuliner Jepang? Ya, ada sushi, ada sashimi, ada shabu-shabu, ada takoyaki, ada ramen, ada sukiyaki, ada udon, ada soba, ada tempura, dan masih banyak lagi. Kenapa sih kita dengan mudahnya dapat menyebutkan nama-nama kuliner Jepang? Salah satunya adalah karena pengaruh anime yang menampilkan adegan atau adegan sedang memasak atau menyantap hidangan kuliner Jepang. Oke, kita lihat di sini ada contohnya yaitu ada anime Naruto yang menampilkan sedang makan ramen. Kemudian ada juga Doraemon yang sedang makan kue kesukaannya yaitu dorayaki. Sadar atau tidak sadar, kita diperkenalkan dengan kuliner Jepang dan mungkin saja ada perasaan ingin mencoba makan atau mencicipinya. Kemudian ada juga beberapa anime yang bertema kuliner Jepang, diantaranya Shokugeki no Soma dan Yakitate Jepang. Mungkin di antara Anda ada yang pernah menontonnya. Selain melalui anime, ada faktor lain yang mempengaruhi terkenalnya kuliner Jepang. Yaitu adanya kegiatan atau gencarnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang serta semua pemangku kepentingan dalam memperkenalkan kuliner Jepang di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Misalnya, promosi yang dilakukan di Indonesia diantaranya ada kegiatan festival seni dan kuliner Jepang Enichisai yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2010 di Blok M Jakarta, dikenal sebagai Little Tokyo di Blok M. Enichisai diantaranya didukung oleh Kedutaan Besar Jepang, The Japan Foundation, JETRO, The Japan External Trade Organization, dan JNTO, Japan National Tourism Organization. Selanjutnya ada kegiatan Japan Food Festival pada 2016, dilaksanakan selama 2 pekan, mulai tanggal 31 Oktober sampai 13 November 2016 di kota Casablanca, Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan, sebelumnya, di Japan Food Festival itu, para pengusaha restoran Jepang memperkenalkan produk-produk kuliner Jepang dan kemudian ada yang membuka bisnis restoran atau bisnis kuliner di Indonesia. Kemudian ada juga Sakura Matsuri dan Momiji Matsuri di wilayah Jababeka, Cikarang. Kegiatan ini atau festival ini digagas oleh KAJI, Komunitas Alumni Jepang Indonesia. Pada festival ini ada stand-stand souvenir atau merchandise dan kuliner Jepang. Kemudian ada acara Bungkasai, yaitu festival budaya yang biasanya dilaksanakan di perguruan tinggi atau di SMA, SMK sederajat. Kemudian ada kegiatan terbaru di tahun 2020, tepatnya tanggal 6 Februari, sebelum adanya pandemi COVID-19 ya, yaitu acara misi diplomatik Jepang yang dilaksanakan di kantor ASEAN Jepang, bertajuk pengenalan kuliner dan budaya makan Jepang untuk persahabatan dan kerjasama ASEAN Jepang. Kegiatan ini merupakan kegiatan berseri, ada 3 seri yang sebelumnya diadakan di bulan September dan Desember 2019.
Kegiatan-kegiatan festival tersebut bisa dikatakan merangkul semua lapisan masyarakat Indonesia. Kuliner Jepang bisa dikatakan telah go internasional atau mendunia. Pada slide ini kita bisa lihat persebaran restoran Jepang di dunia. Berdasarkan riset dari Ministry of Foreign Affairs atau Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang dan data dari Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, pada Oktober 2017 terdapat 117.568 restoran Jepang di dunia. Di Asia terdapat 69.300, meningkat dibandingkan 2015. Dari data tersebut sudah jelas bahwa memang kuliner Jepang sudah go internasional atau mendunia. Kita lihat di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 13 restoran Jepang yang mendapat sertifikat atau diakui oleh Jetro Indonesia sebagai restoran yang mempromosikan kuliner Jepang, terutama dilihat dari bahan baku yang lebih jauh dianggap mendukung program dari Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Selanjutnya kita lihat karakteristik kuliner Jepang. Oke, karakter yang pertama yaitu bahan baku yang segar. Jadi dalam hal ini memang peran besar Kementerian Kehutanan, Perikanan dan Kelautan ada ya. Kemudian tadi moderator juga sudah menyinggung ada penyajian atau penataan yang indah, sehingga ada sebuah ungkapan Nihon Jinwa Mede Taberu, orang Jepang makan dengan mata, karena semakin indahnya ada kalanya kita merasa sayang untuk menyantapnya. Selanjutnya kuliner Jepang banyak menggunakan ikan ya, bahan baku ikan, walaupun larangan memakan daging sudah dihapuskan sejak restorasi Meiji. Saat itu masyarakat Jepang mulai mengkonsumsi daging sebagai pengaruh budaya Barat. Selain memang Jepang lautnya kaya akan ikan. Sebagai informasi, di Jepang ada master daging, diantaranya adalah Mr. Eguchi atau Eguchi-san. Mr. Eguchi ini pernah diundang oleh Jetro Indonesia pada November 2017 untuk berbagi ilmu tentang daging. Saat itu Mr. Eguchi memperkenalkan Wagyu sebagai daging empuk. Kuliner Jepang tidak banyak menggunakan rempah-rempah seperti kuliner Indonesia, sehingga kita sebagai orang Indonesia ada kalanya saat memakan makanan Jepang terkesan hambar. Selanjutnya, karakteristik kuliner Jepang tercermin dalam washoku, makanan tradisional Jepang. Washoku ini memiliki konsep Ichiju Sansai, yaitu dalam satu sajian terdapat satu mangkuk sup dan 3 lauk pauk yang biasanya berupa ikan atau sayuran semusim. Washoku ini pada tahun 2013 diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya non-benda atau UNESCO Intangible Cultural Heritage. Kalau dalam bahasa Jepangnya berarti UNESCO Mukkei Bunka Isang. Ada 4 keistimewaan dari washoku. Pertama, berbahan makanan segar, kemudian makanan yang memiliki keseimbangan gizi yang mendukung pola makan sehat. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah merupakan ungkapan indahnya alam dan perubahan musim. Keistimewaan yang lain yaitu memiliki hubungan yang erat dengan perayaan sepanjang tahun, seperti perayaan Tahun Baru dan sebagainya yang melambangkan kebersamaan dan meningkatkan kekeluargaan. Jepang sampai saat ini masih melestarikan kuliner tradisionalnya, namun Jepang juga terus berupaya untuk membuat inovasi agar kuliner Jepang dapat diterima di lidah masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Sehingga kuliner Jepang dapat dikatakan ada yang dipengaruhi oleh sebuah konsep. Konsep apa? Kita lihat.
Beragamnya selera makan masyarakat dunia termasuk Indonesia membuat para pengusaha kuliner untuk menerapkan konsep lokalisasi. Lokalisasi merupakan gabungan dari globalisasi dan lokalisasi. Oke, kita lihat dari gambar, atau kita lihat banyaknya restoran Jepang sehingga kuliner Jepang terkenal di dunia, itu termasuk contoh globalisasi. Jadi mendunianya sushi di dunia dan termasuk di Indonesia adalah contoh globalisasi. Sedangkan adanya modifikasi dalam mengubah cita rasa sesuai dengan lidah konsumen lokal merupakan contoh dari lokalisasi. Oke, misalnya sushi. Masyarakat dunia sudah mengetahui bahwa sushi merupakan kuliner Jepang. Oke, kita dapat mengatakan bahwa sushi sudah mengglobal. Sushi sendiri muncul sejak zaman Edo. Ya, sushi aslinya terbuat, kalau dari gambar kita lihat, sushi sendiri terbuat dari nasi, kemudian di atasnya ada lauk, atau ada lauk berupa makanan laut, ikan, atau ada juga telur ya. Kemudian masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Minang, sangat menyukai rendang Padang. Akhirnya terciptalah sushi dengan rasa baru, yaitu sushi roll. Dari gambar terlihat berisi nori kecil, gambarnya curry, di atasnya diberi suiran daging dan bumbu rendang. Menu ini dapat ditemukan di restoran Suntiang. Oke, selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang terjadinya globalisasi. Jadi ada beberapa faktor, diantaranya adalah karena faktor selera, ada faktor cuaca, religi, dan ketersediaan bahan baku. Gambar ini adalah salah satu contoh dari globalisasi, diantaranya karena faktor karena faktor selera. Karena faktor selera, ini nama menu ini disebut Japanese Sushi Roll, dapat ditemukan di Koi Japanese Resto Makassar. Jadi ada penambahan cengkeh dan lada ya. Kemudian kita lihat dari faktor cuaca. Contohnya adalah bir ramen. Oke, saat musim panas di Vancouver, Kanada, masyarakat terbiasa mengkonsumsi bir dingin. Mereka menyukai ramen juga. Jadi akhirnya terciptalah bir ramen. Saat musim bir ramen ini bukan merupakan minuman alkoholik, tapi ramen ini disajikan dengan kaldu daging dengan serpihan bonito dengan busa yang terbuat dari putih telur dan gelatin di atasnya. Kalau kita lihat, memakannya menggunakan sumpit seperti mengkonsumsi ramen pada umumnya. Oke, selanjutnya kita lihat, ini karena faktor religi, ya. Jadi globalisasi karena faktor religi, banyaknya wisatawan asing, terutama wisatawan Muslim di Jepang, diciptakan sebuah ramen halal. Oke. Contohnya ada ramen ayam di restoran ayam ya. Ramen ini menggunakan daging ayam dan kaldu ayam. Kalau kita perhatikan, telurnya sudah matang. Padahal biasanya ramen telurnya mentah ya. Jadi merujuk ke asal wisatawan, biasanya dari Indonesia atau dari Malaysia, sehingga ramen disesuaikan dengan lidah kita. Ada yang belum terbiasa dengan makan telur mentah, ya. Kemudian ini dari daging ayam, biasanya dari butaniku atau daging babi. Oke, baik. Adanya globalisasi dapat mendorong popularitas kuliner Jepang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jetro, ini pada tahun 2014, di antara kuliner yang ada di dunia, kuliner Jepang merupakan kuliner yang paling disukai oleh masyarakat dunia. Dari data ini kita bisa lihat, Jepang menduduki peringkat pertama mencapai 38,4%.
melebihi negara Italia yang hanya 15,6% dan Amerika sebesar 14%. Cukup jauh perbandingannya. Oke, kemudian kita lihat juga ada hal lain yang menunjukkan minat besar terhadap kuliner Jepang adalah tingginya apresiasi terhadap restoran-restoran Jepang. Dalam dunia kuliner, ada sebuah penghargaan yang disebut dengan Michelin Star. Jadi Michelin Star ini merupakan penghargaan tertinggi dalam dunia kuliner. Dari data Statista menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Jepang menduduki peringkat 1, mengalahkan Prancis dan Amerika. Oke, jadi Jepang kalau tadi kita perhatikan dari banyaknya restoran di dunia, Jepang masih di nomor 1. Kemudian penghargaan Michelin Star juga Jepang pernah menduduki peringkat 1. Oke, sebagai penutup dari informasi dan data yang sudah paparkan, intinya kita semua membutuhkan makan, tapi bukan semata-mata makan. Masyarakat dan pemerintah saling mendukung dan melestarikan kuliner tradisionalnya. Namun, masyarakat Jepang juga terbuka dengan perkembangan dunia. Dengan semangat baru, mereka terus berusaha dan menjadi yang terbaik. Kita sebagai warga Indonesia, mari kita bergandeng tangan dan saling mendukung kuliner Indonesia. Terima kasih banyak. Karena ada pembatasan waktu, jadi itu saja informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Thank you very much.